Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zelda Tiara dengan NIM 2306134811 dari kelompok 12, yang mana membahas tentang variabel tingkat bunga, masalah ketidakpastian, perpajakan, kebijakan harga, hak penguasaan, persewaan, bentuk pasar, dan ketidakstabilan ekonomi dalam lahan gambut. Yang mana materi pokoknya yaitu konservasi, deplisi, dan persediaan. Langsung masuk pada materi pertama. Teori klasik menyatakan bahwa bunga adalah harga dari loanable fund atau dana investasi. Dengan demikian, bunga adalah harga yang terjadi di pasar dan investasi. Menurut teori Keynes, tingkat bunga merupakan suatu fenomena moneter, artinya tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang, ditentukan di pasar uang. Adapun fungsi tingkat bunga sebagai variabel, yang pertama yaitu sebagai variabel ekonomi dalam analisis investasi. Tingkat diskonto atau discount rate untuk menilai kelayakan proyek pemanfaatan atau pelestarian gambut digunakan untuk menghitung net present value atau NPV dan internal rate of return atau IRR dalam proyek yang memanfaatkan lahan gambut. Yang kedua yaitu sebagai komponen biaya modal. Nah, dalam pengembangan lahan gambut, misal perkebunan sawit di lahan gambut, tingkat bunga pinjaman akan menentukan biaya modal yang harus dikeluarkan. Yang ketiga yaitu faktor penentu risiko investasi. Risiko tinggi pada lahan gambut karena regulasi yang ketat, risiko kebakaran dan konservasi dapat menyebabkan tingkat bunga pinjaman menjadi lebih tinggi dibandingkan proyek non-gambut. Selanjutnya yaitu tantangan dalam penentuan tingkat bunga untuk proyek gambut. Yang pertama yaitu risiko tinggi membuat bunga kredit komersial mahal. Yang kedua, kurangnya standar penilaian risiko lahan gambut yang menyebabkan variasi bunga pinjaman antar proyek atau daerah. Yang ketiga yaitu kebutuhan pembiayaan murah atau low interest financing untuk proyek konservasi atau restorasi masih terbatas. Next, masalah ketidakpastian dalam hukum pajak. Ketidakpastian dalam hukum pajak adalah kondisi di mana norma atau aturan pajak tidak memberikan kejelasan, konsistensi atau kepastian hukum bagi wajib pajak maupun otoritas pajak. Akibatnya, subjek pajak sering mengalami kebingungan dalam memahami, menafsirkan, dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapun bentuk-bentuk ketidakpastian hukum pajak pada lahan gambut, yang pertama yaitu ketidakjelasan status hukum lahan gambut, yang mana status kawasan gambut sering tumpang tindih antara kawasan hutan lindung, konservasi, dan area budidaya. Perbedaan status ini berdampak pada objek pajak seperti pajak bumi dan bangunan, pedesaan, dan perkotaan. PBB, sektor perkebunan atau pungutan kehutanan, Provinsi Sumber Daya Hutan atau PSDH. Lahan gambut yang berubah status dari kawasan budidaya menjadi kawasan lindung menimbulkan kebingungan. Selanjutnya yaitu ketidakjelasan penentuan nilai jual objek pajak atau NJOP. Penilaian NJOP lahan gambut tidak selalu mencerminkan fungsi ekologisnya dan pembatasan penggunaan lahan. Selanjutnya yaitu overlapping, regulasi perpajakan dan lingkungan. Nah, ada aturan perlindungan gambut pada peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2016 diubah menjadi peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2014 yang membatasi pemanfaatan gambut sementara. Aturan pajak tetap mengenakan pajak atas pemanfaatan tanah tanpa memperhatikan fungsi ekologis gambut. Pemilik atau pengguna lahan gambut bisa tetap dikenakan pajak meskipun tidak bisa dimanfaatkan secara optimal karena aturan perlindungan lingkungan tersebut. Materi selanjutnya yaitu kebijakan harga lahan gambut. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi harga lahan gambut adalah regulasi pemerintah. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 melarang konversi lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter dan mengatur pengelolaannya secara berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga menerapkan moratorium perizinan untuk pembukaan lahan gambut baru, terutama untuk perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri atau HTI. Kebijakan ini berdampak pada terbatasnya pasokan lahan gambut yang dapat dimanfaatkan sehingga mempengaruhi harga lahan gambut tersebut.
Pemerintah juga memberikan insentif bagi perusahaan yang melakukan restorasi gambut serta sanksi bagi pihak yang melanggar aturan konservasi tersebut. Adapun bentuk-bentuk hak penguasaan lahan gambut. Yang pertama yaitu hak milik. Hak milik merupakan hak atas tanah yang paling kuat dan penuh. Namun, karena lahan gambut seringkali termasuk dalam kawasan hutan atau wilayah dengan fungsi lindung, kepemilikan pribadi atas lahan gambut biasanya terbatas. Hak milik pada lahan gambut umumnya diberikan jika tanah tersebut telah dikonversi menjadi tanah pertanian atau permukiman yang sesuai dengan regulasi tata ruang. Yang kedua yaitu hak guna usaha atau HGU yang diberikan kepada perusahaan atau individu untuk mengelola lahan gambut dalam jangka waktu tertentu. HGU sering diberikan untuk perkebunan skala besar seperti kelapa sawit atau akasia untuk industri pulp dan kertas. Yang selanjutnya yaitu hak ulayat, yaitu hak kolektif atau tanah yang telah digunakan secara turun-temurun. Hak ini diakui dalam hukum adat dan dalam beberapa kasus juga diakui oleh pemerintah. Yang terakhir yaitu hak pengelolaan atau HPL yang diberikan kepada lembaga negara atau badan hukum tertentu untuk mengelola lahan gambut sesuai dengan tujuan tertentu. Materi selanjutnya tentang persewaan. Pengertian sewa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2001 adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa. Uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjamkan sesuatu yang boleh pakai dengan membayar uang dengan uang. Dalam perjanjian sewa-menyewa, penyewa wajib membayar sewa sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati. Penyewa juga wajib merawat barang yang disewakan dan menggunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu masalah persewaan terbagi menjadi dua permasalahan bagi pemilik properti dan masalah bagi penyewa. Adapun masalah pada pemilik properti yang pertama yaitu keterlambatan pembayaran sewa. Hal tersebut umum banyak terjadi di dalam kasus persewaan ini. Yang kedua yaitu pergantian penyewa yang sering. Yang ketiga masalah hukum dan perizinan. Yang keempat penipuan. Sedangkan masalah persewaan bagi menyewa, yang pertama yaitu masalah dalam menentukan lokasi ukuran ruang yang tidak sesuai. Yang kedua biaya yang tidak memadai. Yang ketiga masalah dengan kontrak sewa. Yang keempat fasilitas yang disediakan dan keamanannya. Selanjutnya masalah persewaan pada lahan gambut mencakup berbagai tantangan yang berkaitan dengan pengelolaan, penggunaan, dan dampak lingkungan. Yang pertama yaitu legalitas dan kepemilikan. Banyak lahan gambut memiliki status kepemilikan yang tidak jelas, sehingga menyulitkan proses persewaan tersebut. Ketidakpastian hukum ini bisa mengakibatkan sengketa tanah. Proses mendapatkan izin untuk menyewa lahan gambut seringkali rumit dan memerlukan berbagai dokumen serta persetujuan dari pemerintah. Yang kedua yaitu ekonomi dan keberlanjutan. Biaya sewa lahan gambut dapat bervariasi tergantung pada lokasi dan produktivitasnya, yang dapat mempengaruhi keputusan, investasi, dan keberlanjutan usaha. Banyak penyewa bergantung pada satu atau dua komoditas yang membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga dan perubahan pasar. Selanjutnya yaitu bentuk pasar dan ketidakstabilan ekonomi pada lahan gambut. Yang pertama yaitu bentuk pasar. Pasar komoditas. Lahan gambut sering kali digunakan untuk pertanian, terutama dalam produksi komoditas seperti kelapa sawit, padi, dan tanaman lainnya. Permintaan global untuk komoditas ini dapat mempengaruhi harga pasar. Pasar lingkungan, ada juga pasar untuk jasa lingkungan seperti carbon credit yang berkaitan dengan konservasi lahan gambut. Lahan gambut yang terjaga dapat berfungsi sebagai penyerap karbon yang berpotensi menghasilkan pendapatan melalui mekanisme perdagangan karbon. Selanjutnya yaitu ketidakstabilan ekonomi. Fluktuasi harga komoditas, ketergantungan pada komoditas tertentu dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi ketika harga komoditas tersebut berfluktuasi, dipengaruhi oleh faktor global, cuaca, dan kebijakan perdagangan. Selanjutnya, degradasi lingkungan. Penurunan kualitas lahan gambut akibat pembukaan lahan secara berlebihan dapat mengarah pada penurunan produktivitas jangka panjang yang berdampak pada ekonomi lokal dan nasional.
Selanjutnya yaitu perubahan kebijakan. Kebijakan pemerintah terkait penggunaan lahan dan perlindungan lingkungan juga dapat menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku pasar. Nah, ini adalah beberapa sumber dari materi yang telah saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.